selamat pagi teman-teman. Nih kita mau berangkat ke Goçidaresi atau imigrasinya Turki ya. Mau perpanjang Kimlik. Hari ini tanggal 27 Maret 2023. Nanti kita bakalan update ya tanggal berapa dia datang. Terus ya mudah-mudahan gak ada kendala apa-apa. Dokumen-dokumennya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Untuk perpanjangan seperti fotokopi paspor, terus fotokopi Kimlik yang lama, terus translate buku nikah, terus kita ngambil juga itu apa namanya SKCK dari aplikasi. Saya kan udah terdaftar di sini ya, kita bisa ngambil aplikasi SKCK-nya dari aplikasi dari internet ya. Nah sekarang kita mau berangkat. Mudah-mudahan semua kebutuhannya, semua persiapan syarat-syaratnya sudah kita penuhi, sudah kita cukupi karena sama ya kurang lebih dengan yang tahun sebelumnya. Nanti mungkin bakalan kita update lagi apa-apa aja yang dibutuhkan. Sampai ketemu ya di imigrasi. Kita udah nyampe di Goçidaresi. Ya mudah-mudahan gak ada kekurangan berkas-berkas ya. Soalnya kita udah lengkapi berkas-berkasnya kurang lebih sama kayak yang tahun kemarin. Nah sekarang kita udah nyampe di tempat. Nanti di dalam gimana-gimana, insya Allah bismillah. Semoga lancar semuanya. Alhamdulillah udah selesai dari imigrasi dari Goçidaresi. Nggak ada kendala apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan gak ada panggilan-panggilan kekurangan berkas, soalnya kan ini perpanjang doang. Nah karena perpanjang itu jadinya berkas kita kan udah ada tuh pertinggalnya di sana, jadi nggak masalah lagi lah insya Allah. Dan biaya tadi saya kenanya nggak nyampe 2.000 lira, sekitar 1.950. Nah, jadi kita tinggal tunggu kapan datangnya. Dan insya Allah nggak ada kayak pemanggilan-pemanggilan lagi yang berkas-berkas yang kurang karena udah lengkap semua. Dan ini sebenarnya karena perpanjang dan pastinya berkasnya kan udah ada juga di sana ya. Sekarang kita mau balik dan tinggal tunggu aja kapan datangnya. Tadi di dalam cukup lumayan rame ya karena jadwalnya lumayan banyak padat. Kimlik saya aja habis udah dari sebulan yang lalu sebenarnya, dan kita udah rendezvous atau appointment udah dari jauh-jauh hari, cuman dapatnya ya di bulan ini. Berarti Kimlik saya udah sempat mati 1 bulan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan alhamdulillah juga nggak kena denda karena kita udah mendaftar jauh-jauh hari dan ternyata dapat tanggalnya di tanggal ini, lewat sebulan dari masa berlaku Kimlik. Nah yang tadi untuk yang di dalam tadi sebenarnya yang kurang itu cuman masalah alamat ya, alamat rumah, alamat tempat tinggal kita. Yang tahun kemarin saya perpanjang itu karena perubahan alamat ya. Sebenarnya kita tinggal di tempat yang sama, cuman nggak tahu kenapa ya, katanya sih emang itu normal di sini. Sewaktu-waktu walaupun alamat kita sama di tempat yang sama, itu kadang bisa berubah alamatnya, ibaratnya nomor rumah kita tuh jadi berubah. Dan kita harus memperbarui di Beledi atau di mana ya itu namanya ya, kayak kecamatan gitulah gitu. Nah yang sekarang karena saya udah terdaftar di ini di Edeulet, saya ngambil alamatnya dari sana aja. Alamatnya dari internet, SKCK saya juga dari sana, tinggal ngeprint aja udah selesai. Oke, kita udah mau pulang. Nanti kita tinggal tunggu lagi, update lagi berapa lama setelah masa ini. Sekarang ini tanggal 27 Maret. Nanti kita nggak tahu tanggal berapa bakalan datang Kimliknya. Semoga nggak ada tambahan data-data lagi ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kemarin saya habis dari Goçidaresi atau kantor imigrasinya Turki ya. Nah, ke sana saya buat ngambil ini nih. Kimlik saya yang udah sekitar hampir 5 bulanan ya, sekitar 5 bulanan nggak datang-datang. Nah kemarin kita nggak sempat videoin. Sebenarnya 2 bulan setelah pengajuan kemarin saya udah mengunjungi lagi Goçidaresi biasanya, karena biasanya kan
2 bulan atau sebulan kemudian itu udah dapat kabar dari kantor pos, dari pihak imigrasinya untuk pengambilan kartu atau Kimlik saya ini ya. Cuman ini setelah ditunggu-tunggu selama 5 bulan kok nggak ada kabar. Nah yang 2 bulan itu sebenarnya kita udah pergi juga sih ke kantor imigrasinya, cuman kata security-nya ya kan, lebih baik Anda balik saja dulu, nanti biasanya ada kabar tuh dari pihak kantor pos ataupun dari pihak imigrasi, karena ini baru 2 bulan. Karena tertulis di keterangan kertas yang dikasih sama pihak imigrasi itu kan setelah 90 hari masa pengajuan boleh datang lagi ke situ. Nah kita pulang tuh, balik lagi. Ternyata ditunggu-tunggu sudah hampir 5 bulan, sampai di bulan Agustus ini kan pengajuan di bulan Maret, udah sampai di bulan Agustus, kenapa nggak ada kabar dari kantor pos, nggak ada dapat kabar dari imigrasi, nggak ada kabar, dan kita pergilah ke sana kemarin. Nah ternyata di sana Kimlik kita itu sudah jadi, sebenarnya udah dikirim sama pihak imigrasi pada tanggal 10 nih, 10 Mei. Jadi 2 bulan setelah, nggak nyampe 2 bulan sih, 1 bulan setengah lah ya, Maret, April, Mei ya, nggak nyampe 2 bulan lah. Soalnya kita bikin kan di akhir Maret. Nah di tanggal 10 Mei kita udah dikirim sebenarnya sama pihak imigrasi ke kantor pos. Nah cuman orang kantor posnya nih nggak ada ngasih kabar. Harusnya kan mereka menghubungi kita melalui telepon atau melalui SMS gitu, tapi nggak ada kabar. Nah kita nunggu nggak datang. Setelah 5 bulan ini akhirnya kita beranikan diri lagi, udahlah datang aja lagi ke sana gitu. Kapan lagi mau ditunggu, nanti keburu habis masa berlaku kartunya. Selain itu kita juga kalau mau jalan-jalan keluar yang agak jauhan gitu tuh agak mikir gitu, karena Kimlik kan udah lumayan lama gitu kan proses pembuatannya, walaupun kita dikasih kertas gitu udah dalam proses pembuatan. Cuman kan sebaiknya kalau misalnya kita pergi kemana-mana gitu ada Kimlik kita tuh yang resmi lah gitu, yang emang ada gitu berbentuk kartu. Nah kita datang lagi, sebenarnya udah dikasih sama pihak imigrasi ke kantor pos, tapi dibalikin lagi sama orang kantor pos pada tanggal 11-nya dibalikin lagi. Ya udah nggak dikirim lagi dan nggak dikabarin juga sama orang imigrasi. Nah begitu, mungkin buat teman-teman yang proses Kimliknya masih nunggu sampai udah beberapa bulan, mendingan kalian tanyain kantor pos dulu, atau enggak misalnya nggak ada di kantor pos, kalian datengin aja pihak imigrasinya, siapa tahu nyangkut di situ ataupun sudah dikirim tapi dikembalikan lagi sama orang kantor pos ke imigrasi. Nah siapa tahu kan seperti itu kasusnya, sama seperti saya ini. Karena sebelum-belumnya saya buat Kimlik sih nggak sampai berbulan-bulan, kecuali yang waktu corona dulu sampai nunggu 6 bulan itu. Nggak nyampe juga sih 6 bulan, sekitar 4-5 bulanan juga sih. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, karena ada pandemi kan. Nah kalau yang setelah itu saya buat Kimlik nggak nyampe 1 bulan, nggak nyampe 2 bulan udah datang, udah ada pemberitahuan. Nah cuman yang di sini aja nih yang sekarang nih udah hampir 5 bulan juga, sama jadinya kayak pandemi kemarin kan, udah 5 bulan baru datang lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Saya waktu perpanjang Kimlik kemarin di bulan Maret itu biayanya nggak sampai 2.000, sekitar 1.950-an lira. Kabarnya sih sekarang sudah naik, tapi saya nggak tahu juga info pastinya. Buat kalian yang bikin Kimlik, kalian tanya aja sama orang-orang yang baru-baru bikin Kimlik sekarang. Nah, terus prosesnya ya udah seperti itu. Buat kalian yang belum datang Kimliknya, siapa tahu Kimliknya nyangkut di kantor pos ataupun sudah dikembalikan orang kantor pos ke imigrasi, kalian datengin aja pihak imigrasi gitu. Jadi kan kalau kita terima Kimlik lebih cepat kan lebih baik gitu. Kalau udah lebih dari masa waktu yang ditentukan sama pihak imigrasi 90 hari kan, mendingan kalian cek ke sana biar bisa cepet dapetnya. Nah gitu. Jadi perpanjangan Kimlik saya kurang lebih sama sih berkas-berkasnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan gak ada penambahan apa-apa, cuman tahun sebelumnya saya menyertakan alamat rumah, kontrak rumah itu pakai kertas kontrak rumah ya, kertas kira itu ya, kira sozleme. Kalau yang sekarang saya nggak pakai kertas itu lagi, tapi fotokopi dari Edeulet, dari situ alamat kita ambil ya, aplikasi yang kita udah punya, karena kita udah punya Kimlik di sini, punya KTP di sini. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya sebenarnya cuma nunggu di kedatangan ininya yang agak lama, karena proses-proses seperti berkas-berkas alhamdulillah sudah dilancarkan, yang nggak ada yang mesti penambahan ini, mesti penambahan itu, alhamdulillah.
Nah, terima kasih. Saya alhamdulillah sudah dapet ini. Jadi sudah agak legaan, enteng buat melenggang kemana-mana. Nah, buat tambahan sedikit informasi buat teman-teman ya. Saya melihat imigrasi di sini ya, kantor yang ada di Turki sini, kantor imigrasi ya khususnya ini yang saya ceritain. Itu unik sih dibanding negara kita Indonesia ya. Saya bukannya untuk menjelekkan satu sama lain, enggak, cuman ini unik aja sih menurut saya. Kalau di Indonesia kalau kita masuk ke kantor gitu ya, kayaknya petugas-petugasnya tuh pakai seragam gitu rapi, terus ya nggak pun pakai seragam tapi kemeja atau pakaiannya tuh terlihat rapi lah gitu ya. Eh, Kalau di sini tuh nggak ada petugas yang pakai seragam kecuali security-nya ya. Apalagi di musim panas ini. Wow, mata kita dimanjakan banget kalau yang perempuan-perempuan yang pakai pakaian musim panas lah gitu, kayaknya bebas aja gitu. Eh, Menurut kalian mana yang bagus tuh? Berpakaian rapi, pakai seragam atau pakaian-pakaian yang bebas gitu? Kalau di sini kayaknya bebas gitu pakaiannya, nggak yang pakai seragam gitu. Ya terserah mereka aja mau pakai apapun yang mereka suka gitu. Mungkin Mungkin kalau saya pribadi sih enak nengok yang di Indonesia, yang lihat yang di Indonesia tuh kayaknya kita tahu oh ini petugas, bisa bedain antara petugas dengan masyarakat atau orang-orang yang datang ke kantor itu. Jadi ada perbedaannya gitu. Tapi kalau di sini kalau kita misalnya dia lagi berbaur dengan orang gitu yang tidak duduk di meja meja tugasnya, di meja kerjanya, kita kayak nggak tahu yang mana petugasnya, yang mana apa namanya masyarakat yang pengen ngurus gitu. Jadi itu sih perbedaannya saya lihat. Kayaknya di Indonesia menurut saya lebih enak gitu, pakai baju seragam ataupun mereka rapi lah gitu, berpakaian rapi gitu, mereka bekerja sebagai petugas kantor gitu, kantor yang bekerja di imigrasi gitu. Nah, itu informasi kecil aja, sedikit aja sih tambahan gitu buat kalian. Nah, begitulah proses pembuatan Kimlik di sini ya. Sebagai orang asing ini berkas-berkas yang salah satu yang harus dan wajib kita punya. Ya mau nggak mau kita harus penuhi. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebih itulah yang harus diurus, perjalanannya, proses pembuatannya. Waktu yang ditunggu sih sebenarnya yang lebih lama ya untuk tahun ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.